Halo Sagitarius, selamat datang di bacaan kali ini. Bacaan ini tidak ada periode khusus, ambil hanya jika resonate. Kita lihat 3 kartu dari Lenormand untuk Sagitarius. Keren banget ini Sagitarius. Ini sedang berjalan mengarah pada keberhasilan. Itu yang bisa saya lihat, keberhasilan karena kekuatan yang datang dari dirimu. Sudah mampu menunjukkan kepada dunia siapa Sagitarius sebenarnya. Tuh, 2, 3. Oke. Oke, jadi saat ini memang Sagitarius lebih mengandalkan intuisi. Artinya mungkin banyak hal yang belum menjadi nyata atau bentuknya masih rencana besar, semua masih diupayakan, tapi yakin bahwa apa yang diupayakan itu akan sampai pada keberhasilan, dan memang iya keberhasilan yang diharapkan. Barangkali ini adalah salah satu langkah untuk menuju tujuan berikutnya. Tapi kalau saya melihat Sagitarius dengan semua archetype-nya Sagitarius, ya, kalau kita ambil panah yang sedang ditarik, kan kalau kita melepas pasti ada saatnya ketika panah itu akan melaju ke satu titik dan dia berhenti, nancep. Apa yang kita lakukan setelah nancep? Kita akan jalan menuju panah tersebut, kita ambil panah itu lagi, kita tarik lagi ke tempat lain yang lebih jauh sampai infinite, nggak pernah berhenti. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu langkah di mana Capricorn sedang berusaha untuk melihat setiap langkah itu apa hasilnya, langkah berikutnya apa hasilnya, dan sampai satu titik namanya punya mastery. Jadi kayak gelar Master of Science misalnya, itu kan master itu sendiri artinya sampai di titik sudah punya kemampuan menguasai bidangnya. Nah, apapun bidangnya, dan master yang itu kan istilah yang kita pakai dalam pendidikan formal, tapi ini juga kita bisa pakai dalam pendidikan informal atau kemampuan apapun yang kita sedang pelajari. Sagitarius sedang belajar sesuatu untuk menjadi sangat mampu, sangat menguasai satu keterampilan tertentu, apapun maknanya, dan hasilnya adalah akan ada prosperity, kesejahteraan baik secara material dan spiritual. Isn't that very nice? Menggunakan intuisi, berharap satu keberhasilan itu ketika panah menancap di dinding pertama, tapi setelah dinding pertama akan ada perjalanan berikut, karena semakin lama Sagitarius perlu menjadi orang yang menunjukkan iya ahlinya ya Sagitarius ini. Kalau kita lihat dari sebaran tarot yang ini, dan saya tidak melihat detail, sama-sama kita membuka bersama. Jadi ini adalah situasi transformasi yang belum selesai terkait dengan jodoh, tanda petik. Tidak semua orang jodohnya adalah jodoh dalam romantis, ya, hubungan cinta romantis, tapi jodoh bisa di dalam pekerjaan, di dalam kemampuan keseharian, ya, termasuk kapasitas misalnya di bidang bisnis, di bidang properti, something like that, ya, atau ya di bidang spiritual. Dan kalau di bidang spiritual itu sebenarnya udah innate-nya Sagittarius juga. Jadi kalau saya tidak akan heran kalau sebagian dari Sagittarius memang ingin belajar lebih jauh tentang spiritualitas. Masalahnya memang mungkin saat ini Sagittarius agak frustrasi karena rasanya aku udah berada di bidang ini cukup lama, kok rasanya saya tidak muncul sebagai atau pada tingkat yang sudah saya inginkan. Jadi tidak setinggi yang diharapkan. Karena memang barangkali Sagittarius juga selalu menempatkan diri itu sebagai murid, nggak pernah bahwa saya sebenarnya sudah punya kemampuan lebih dari sekedar murid. Memang di masa lalu selain
memang orang juga masih memperlakukan Sagittarius sebagai orang yang belum terlalu menguasai, tapi juga Sagittarius sering datang dengan ide-ide baru yang sering membuat Sagittarius menerima kritikan yang lumayan pedas. Nah, sekarang sebenarnya yang dipikirkan Sagittarius adalah apakah saya mampu pada akhirnya menguasai semua keterampilan atau apapun yang sedang dipikirkan Sagittarius saat ini. Jadi saya yakin bahwa banyak dari teman-teman Sagittarius itu sekarang masih terobsesi untuk mampu sampai pada tingkat tertentu dalam hal kemampuan, termasuk kemampuan mungkin materi juga termasuk di sini, jodoh juga termasuk. Jadi kalau jodoh cinta romantis itu sampai benar-benar yang klik banget dan rasanya kayak nggak sampai-sampai gitu ya. Dan Temperance ini kan energinya Sagittarius sebagai the future. Saya yakin memang untuk sampai pada hal yang diinginkan oleh teman-teman Sagittarius itu nggak pernah datang dengan mudah ya. Semua adalah proses pembelajaran. Jadi selalu ada titik di mana rasanya gagal dulu, baru kemudian mengambil kembali powernya dan menunjukkan kemampuannya. Jadi kalau kita sering nonton film ya, film tuh kan selalu ada dinamikanya ya. Jadi kira-kira sekitar 15 menit sebelum berakhir dari film yang hampir 2 jam, itu semua berantakan. Tapi happy ending. Nah, rasanya tuh Sagittarius sekarang masih berada di yang semuanya berantakan. Ya, jadi kalau nonton film tuh kayak 15 menit, 10 menit sebelum berakhir, sebelum happy ending itu kayak semua berantakan, kayak semuanya hilang, semuanya runtuh. Nah, kayak gitu. Nah, jangan pernah putus asa karena happy ending itu selalu ada. Hanya memang kita harus berani mengambil langkah yang besar, bold ya. Karena di situ letak dari kapan cerita itu rolling sampai ke happy ending. Nggak pakai berantakan sampai ke happy ending. Harus ada keberanian untuk jujur, untuk berani mengambil resiko. Jadi nggak ada yang datang dengan otomatis sendiri, semua harus dimulai, diinisiasi oleh Sagittarius. Ya kayaknya memang tentang pengharapan untuk setidaknya dilihatlah saya ini siapa, saya ini punya kemampuan apa. Jadi kalau dalam percintaan pun masih harap-harap cemas gitu antara iya dan tidak. Tapi berharap iya disayang. Kalau orang melihat ya 50% lah kemungkinan Sagittarius untuk bisa berhasil meraih kembali, karena sebenarnya udah pernah memperoleh cinta ini. Somehow ada tadi yang 10 menit terakhir ada yang berantakan, dan Sagittarius perlu untuk menata ulang dan merebut kembali cintanya yang sudah lama, dan harus membuat siapapun yang berkaitan itu dalam area apapun itu mau melihat lagi Sagittarius dengan kacamata yang berbeda. Dan Sagittarius harus datang dengan level yang berbeda. Kalau masih dengan cara yang sama, mereka masih akan memicingkan mata dan berpikir ceritanya akan diulang. What will come? Six of Wands. You will win. You will win anyway. Ini energinya Sagittarius juga. Dirimu akan menang, tapi ya itu tadi, ya ada syaratnya. Syaratnya adalah setelah keberantakan itu terjadi, setelah kesalahan itu dilakukan, dan cinta yang tadinya besar menjadi kecil, itu harus ada langkah yang jauh lebih besar, bolder ya, untuk merebut kembali cinta atau kepercayaan, sehingga mereka mampu melihat Sagittarius dengan cara yang berbeda, agar Sagittarius bisa masuk kembali dalam situasi tersebut. Caranya adalah dengan menjadi benderang, sama dengan ini tadi. Ambil kembali kekuatannya, tunjukkan benderangmu, dan kamu bisa masuk ke dalam sistem itu lagi, apapun arti kata sistem. Ya, hubungan ini bukan hubungan yang saling percaya ya, hubungan yang selalu menggunakan
semua skenario termasuk skenario terburuk dari dua belah pihak. Ya, karena dia ada di tengah, dua belah pihak. Berpikir Sagittarius berpikir dia nggak bakalan ngelihat aku lagi. Di sana berpikir Sagittarius nggak bakalan mampu ngelewatin apapun yang sudah menjadi ujiannya. Ujian cinta juga bisa kan, ujian cinta termasuk di sini. Jadi ada trust issue di sini. Nggak ada yang merasa aman dari kedua belah pihak. Tapi Sagittarius di sini setelah kegagalan yang lalu, dan itu sangat berbekas, dan mulai menyadari ternyata saya membutuhkan ini, maka Queen of Wands ini energi ketika dia ingin menyelamatkan dengan sepenuh hati apa yang memang harus dibela. Dan ini adalah waktunya. Seven of Pentacles terbalik mengatakan jangan nunggu lagi. What are you waiting for, Sagittarius? Come on, tunjukkan apa yang kamu bisa. Nah, sebelah sana itu sebenarnya menginginkan hal yang stabil, dan barangkali memang Sagittarius datang dalam kondisi yang tidak membawa kestabilan tersebut, dan makanya trust issue-nya itu muncul. Jangankan dia percaya bahwa Sagittarius masih akan begini dalam waktu 3 bulan, Sagittarius juga nggak tahu saya akan masih mau ini apa enggak dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu yang harus ditemukan dulu. Jadi mereka sebenarnya sudah sampai titik, udahlah aku udah nggak punya harapan lagi terhadap Sagittarius, dia bilang begitu. Tapi sebenarnya di dalam hati masih terbuka pintu, tapi pintunya sekarang jauh lebih berat untuk dibuka. Tapi anyway, kalau kita lihat Page of Cup-nya keluar lagi, dan ini muncul di sini Page of Cup, artinya memang sebenarnya kesempatan itu ada. Mereka masih sayang. Mereka masih menginginkan Sagittarius untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Tetapi memang kesempatannya nggak sebesar itu. Tapi kalau kita lihat dari sini, kalau Sagittarius mengupayakan dan menggunakan intuisi semaksimal mungkin untuk kembali masuk ke dalam situasi tersebut, yakinlah bahwa semua akan berubah nantinya. Ya, tapi memang itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. You have to earn that. Nggak bisa diberikan kepada Sagittarius cuma-cuma, karena sudah pernah diberikan, dan ya one way or another kayaknya Sagittarius membuang kesempatan itu di awal dan sekarang ingin mengambil kesempatan itu lagi. You will never lose this game of life. You come to win. Exactly. But most of all, you came here to have fun. Jadi jangan beri tekanan yang begitu besar kepada dirimu, have fun aja. Kalau memang meant to be, ya, ingin masuk ke situasi itu lagi, meant to be, memang itu yang terbaik buatmu, somehow Sagittarius bisa mengupayakan dan universe akan membantu. Tapi kalau memang not meant to be dan masih berupa obsesi tapi tidak yang terbaik buatmu, somehow nanti akan diinformasikan juga. Jadi win-nya itu belum tentu masuk ke dalam situasi yang sedang diperjuangkan sekarang. Mungkin win itu justru keluar dari situasi tersebut untuk win, menang di tempat lain. In any skenario yang manapun, Sagittarius, you will win. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.